Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saida Kuratoaini. Saya mahasiswi Universitas Teknologi Yogyakarta, program studi hubungan internasional. Di kesempatan kali ini saya ingin menceritakan beberapa hal yang berhubungan dengan bisnis internasional sebagai tugas dari mata kuliah bisnis internasional. Yang pertama terkait 5 strategi Indonesia untuk memulihkan perdagangan di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memukul perekonomian negara-negara di dunia termasuk di Indonesia khususnya dalam hal perdagangan, sehingga diperlukan beberapa strategi untuk memulihkan perdagangan di Indonesia. Yang pertama, harus mempertahankan konsumsi masyarakat di Indonesia, karena konsumsi adalah penggerak utama perekonomian di Indonesia. Konsumsi harus tetap bertahan agar industri supply chain di Indonesia tidak memindahkan pabrik mereka ke negara-negara lain di Asia Tenggara. Kebijakan insentif berupa pemotongan pajak barang-barang mewah untuk mobil 1.500 cc ke bawah menjadi cara Indonesia untuk mempertahankan konsumsi dalam memulihkan perdagangan di Indonesia. Yang kedua, Indonesia mulai berkolaborasi dengan negara-negara di dunia, khususnya China, karena memang kolaborasi ini memiliki modalitas yang baru dengan membuka pasar. Ketika pasar itu terbuka, maka datanglah investasi, dan investasi akan menghasilkan industrialisasi yang nantinya menjadi pilar industri ekspor ke depannya. Kolaborasi ini juga akan membuat adanya super cycle economic atau sebuah fenomena yang terjadi ketika adanya kenaikan harga bagi komoditas-komoditas tertentu dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu relaksasi kebijakan ekspor dan impor yang berorientasi pada ekspor. Hari ini Indonesia menjadi negara dengan orientasi ekspor non-migas seperti nikel, batu bara, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu dengan melakukan pelatihan-pelatihan bagi para UMKM agar terjadinya eksportir oleh UMKM. Sehingga Indonesia melakukan trade financing melalui sebuah program National Interest Account yang bekerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia bagi para UMKM eksportir yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Dan terakhir adalah optimalisasi regulasi dan implementasi pada e-commerce. Hari ini, e-commerce menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia karena memang masyarakat mulai beralih kepada e-commerce dalam melakukan jual belinya, sehingga optimalisasi regulasi bagi e-commerce menjadi perhatian penting dalam meningkatkan kualitas perdagangan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua terkait kebudayaan dalam bisnis internasional. Kebudayaan suatu negara menjadi pertimbangan penting di dalam bisnis internasional, khususnya bagi produk-produk yang akan dikeluarkan oleh perusahaan besar atau global di dunia. Dan jika saya menjadi bagian dari perusahaan global dunia, saya akan mengeluarkan beberapa produk dari negara tertentu dengan melihat beberapa hal, seperti kebiasaan dan nilai yang disepakati oleh mayoritas negara tersebut, melihat mayoritas agama negara tersebut, melihat bahasa dari negara tersebut, termasuk kebijakan negara, baik melihat sistem pemerintahan apakah monarki, presidensial, syariah, dan lain sebagainya. Dan terakhir saya akan melihat budaya seperti hal-hal yang bersifat tradisional di negara tersebut. Dan jika saya menjadi bagian dari perusahaan besar di bidang makanan seperti CFC misalkan, berbasis di Indonesia, dan saya akan melakukan ekspansi ke Timur Tengah, saya akan memperhatikan label halal dan komposisi makanan, karena memang agama, kebiasaan, termasuk regulasi yang disepakati oleh negara tersebut adalah berbasis syariah atau agama Islam. Sehingga label halal menjadi perhatian penting ketika saya akan mengeluarkan produk di Timur Tengah. Saya juga akan menambah beberapa cita rasa rempah dan makanan tradisional Timur Tengah sebagai adaptasi kebudayaan dari Timur Tengah. Saya juga akan membuat kemasan dan nama produk menggunakan dengan bahasa Arab. Namun berbeda halnya ketika saya melakukan ekspansi produk ke Jepang yang biasanya memang berbasis makanan laut atau kebiasaan masyarakatnya itu memakan makanan laut dan sebagian besar masyarakatnya memakan nasi. Sehingga saya akan mengeluarkan sebuah produk makanan dengan orientasi makanan laut didampingi oleh nasi. Namun ketika saya melakukan ekspansi ke Eropa, saya akan membuat jenis produk makanan berbasis roti ataupun keju. Karena memang kebiasaan di Eropa yang cenderung memakan roti dan keju. Selanjutnya adalah
terkait liberalisasi perdagangan. Ternyata liberalisasi perdagangan tidak selalu berdampak baik kepada perusahaan-perusahaan domestik di Indonesia, karena terdapat beberapa perusahaan yang akhirnya gagal akibat liberalisasi perdagangan. Yang pertama ada PT Sariwangi AEA yang memang didirikan di Sulawesi. PT ini mengalami kemunduran meskipun telah bekerja sama dengan perusahaan besar global yaitu PT Unilever, yang pada akhirnya membuat PT Unilever mengakuisisi produk Sariwangi dan memproduksinya sendiri. Namun PT Sariwangi bangkrut karena memiliki tumpukan hutang mencapai 1,5 triliun akibat kegagalan ekspansi bisnis dan kegagalan investasi. Selanjutnya ada PT Sorabel. Sorabel adalah sebuah perusahaan situs perdagangan elektronik di Indonesia yang berfokus pada penjualan pakaian. Sebelumnya, Sorabel telah mendapatkan investasi dari beberapa perusahaan negara lain seperti Kejora Interface Growth Fund dan modal Ventura asal Korea. Kemudian ada Shift Open Space Ventures, ada Golden Equator Capital asal Singapura. Namun ternyata investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan dari negara-negara lain tidak menjanjikan perusahaan ini terus berkembang, yang pada akhirnya membuat perusahaan ini likuidasi atau pembubaran. Yang selanjutnya ada PT Nyonya Manner sebagai perusahaan yang memproduksi jamu tradisional Jawa berbasis di Semarang. Perusahaan ini diputuskan pilot karena gagal bayar hutang dan kalah bersaing dengan industri besar obat tradisional di tingkat domestik dan luar negeri. Akibat adanya liberalisasi perdagangan membuat perusahaan-perusahaan obat tradisional dari luar negeri masuk ke Indonesia dan membuat PT ini tidak mampu bersaing. Selanjutnya ada PT Sumalindo Lestari Jaya, yaitu sebuah perusahaan kayu berbasis di Indonesia mengalami kebangkrutan akibat krisis ekonomi global yang terjadi pada kuartal ketiga tahun 2008 yang berimpas pada produk-produk hasil PT Sumalindo Lestari Jaya. Yang selanjutnya yaitu terkait diplomasi perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia pada tahun 2014-2021. Ada beberapa komoditi ekspor yang dilakukan oleh Indonesia, yaitu pertama kopi. Indonesia masuk sebagai 5 besar negara penghasil kopi terbesar di dunia, sehingga ekspor kopi Indonesia itu mencapai 800,2 juta US dollar. Dan Indonesia telah melakukan diplomasi perdagangan sehingga menjadikan Amerika, Jepang, Inggris, Italia, Mesir, dan Jerman sebagai tujuan ekspor kopi di Indonesia, tujuan eksportir kopi. Selanjutnya ada udang. BPS mengemukakan bahwasannya udang menjadi komoditas kelautan dan perikanan yang menjadi primadona ekspor hari ini. Dan nilai ekspor udang mencapai 725,9 juta atau sekitar 10, triliun, menyumbang 1,56% terhadap total nilai ekspor di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.